Semua orang punya 24 jamnya masing-masing. Dan semua orang punya cara buat menghabiskan 24 jamnya itu dengan cara yang berbeda-beda. Semua orang punya startnya masing-masing. Dan tiba sampai kapan di finishnya itu juga berbeda-beda. Kita selalu ngebandingin, kok hidup mereka enak ya? Tanpa tahu seberapa kuat mereka menyembunyikan rasa sakitnya. Selama ini, aku terlalu sibuk melihat pencapaian orang lain, sampai lupa waktuku habis tidak berguna di saat orang lain bertempur dengan 24 jamnya mereka. Karena apa? Karena aku merasa sulit menjawab pertanyaan yang gak pernah sekalipun ada di soal pelajaran apapun selama sekolah. Yaitu pertanyaan, sudah menjadi apa? Pertama, aku pengen banget video ini muncul di berandanya orang-orang yang masih duduk di bangku sekolah. Biar tahu aja kesuksesan dari sudut pandang orang gagal tuh kayak gimana. Biar gak melulu narik kesimpulan dari pendapat orang sukses yang jadi motivator gitu. Biar mengartikannya dari dua sisi yang berbeda. Biar punya kewaspadaan. Oh, aku harus gimana ya biar kagak gagal juga. Biar gitu. Boleh kok berekspektasi setinggi cita-citanya, tapi tetap harus menyisakan sedikit ruang buat kecewanya. Karena ketika kamu merasa gagal, kalah, terlambat, percayalah bahwa semua itu hanya bersifat sementara. Ibaratnya kamu berada di lampu merah, pasti akan ada lampu hijaunya kan? Toh, kalaupun dipaksa harus kamu yang mendapat lampu hijaunya, tapi ternyata belum siap buat kamu terobos lampu hijau yang masih merah itu, gak bakalan baik juga kan pada akhirnya, bakalan bertabrakan. Malah siapa tahu dengan kamu tidak seegois itu, dengan kamu menunggu keterlambatanmu kali ini, ada petunjuk jalan lain, di arah yang lain, di jalan yang udah siap kamu hadapi. Soalnya di depan sana akan ada banyak banget hal yang gak berjalan sesuai rencana. Dan itu faktanya. Kamu merencanakan sesuatu, tapi yang terjadi sama kamu bukan sesuatu itu. Selalu ada petunjuk-petunjuk lain di jalan yang sedang kamu tuju. Bukan menyuruhmu untuk menyerah, tapi kayak ada perintah untuk sebaiknya menentukan kembali arah yang kayaknya kamu harus pindah gitu. Kedua, ternyata kalimat jika orang lain bisa maka kamu juga bisa itu gak sepenuhnya benar teman-teman. Kamu gak harus bisa di tempat yang orang lain bisa. Kamu gak bisa memaksakan diri kamu harus seperti orang lain. Justru, kalau orang lain bisa, kamu gak harus bisa. Yang harus kamu bisa itu di bidang yang orang lain gak bisa. Biar sama-sama bisa di bidang yang berbeda-beda. Dan itulah yang bikin dunia ini seimbang. Adanya yang menang karena adanya yang kalah. Adanya yang gugur di tempat lamar kerja karena adanya yang keterima. Jadi, yang keterima kerja jangan besar kepala, dan yang gugur jangan berkecil hati. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya kok. Semua orang pasti pengen berhasil, makanya jangan tentuin keberhasilan itu di satu tempat. Pasti ada tempat yang lain kok, tentuin aja. Soalnya kesempatan itu selalu ada untuk orang-orang yang memperjuangkan kesempatannya itu. Takut iya, sedih apalagi. Siapa sih yang mau kalah dalam hidupnya? Karena dari dulu juga sistemnya kita belajar tuh untuk mengejar validasi di sekolah tuh. Kamu punya ranking 1, kamu punya juara 1, ya kamu diapresiasi. Kamu punya sesuatu, ya kamu dibanggakan. Dan entah kapan aku pernah diapresiasi itu lupa sekali. Atau bahkan tidak ya. Tapi yang selalu aku ingat dalam hidup ini, hidup harus tetap berjalan. Walaupun jarum jamnya mati, waktunya bakalan tetap berjalan 24 jam. Karena kita hidup bukan untuk menyerah gitu aja. Walaupun sebenarnya tahu kita gak akan jadi pemenangnya, tapi dengan kita tetap mau berjalan juga itu sangat luar biasa sekali. Kayak sebuah pilihan,
pilih mati di medan pertempuran atau pilih mati karena ngumpet sendirian? Mau gimana pun, kamu gak bakalan bisa terlepas dari pertanyaan, sekarang lagi di mana? Bukan hanya posisi kamu lagi di mana itu, tapi itu tuh kalimat yang realistis dan amat sangat legendaris. Dan gak bisa pertanyaan itu hilang dari basa-basi yang sebenarnya udah basi. Toh yang ingin didengar dari jawabannya kamu tuh bukan di mananya kamu sekarang. Kalau kerja ya kerja apa, kalau kuliah ya kuliah di mana. Dan entah kenapa gak langsung gitu ke to the point-nya aja nanyanya. Bahwa kehidupan setelah bukan pelajar tuh kamu sekarang seperti apa. Aku pernah nonton satu podcast yang tentang orang-orang tuh terlalu sibuk mempertanyakan sekarang kamu di mana, sekarang kamu menjadi apa, tapi lupa mempertanyakan apakah sekarang kamu baik-baik saja. Karena barangkali beban hidup itu perlu dibagi, gak cuman dipendam sendiri gitu. Tapi kenapa yang ditanyakan ya tetap sekarang dianya siapa, bukan sekarang dia kondisinya gimana. Kehidupan setelah SMA itu sebagian mungkin sesuai rencana, tapi sebagian banyaknya lagi gak sesuai rencana. Dan itu adalah kenyataan pahitnya. Dan satu-satunya pelajaran yang masih relate berada di kehidupan sehari-hari ya apalagi kalau bukan ekonomi. Kebanyakannya. Karena memang itu problematikanya. Matematikanya berputar di situ. Orang-orang sibuk nyari kerja atau orang-orang yang sibuk kuliah demi dapat kerja atau bahkan yang udah punya kerja. Semua itu masih tentang ekonomi kok, ujung-ujungnya. Karena ekonomi kita bangun pagi, karena ekonomi kita berangkat kerja lagi, mau panas atau hujan, capek atau enggak. Bahkan ada loh yang udah gak kenal lagi sama yang namanya capek. Soalnya siklus hidupnya tuh gitu-gitu aja, menjalani siklus hidup untuk kerja. Tidur, bangun, kerja, tidur lagi, dan repeat gitu seterusnya. Mulai sekarang, belajarlah untuk tidak mencari validasi dari kekaguman orang lain terhadap jawabanmu dari pertanyaan mereka tentang sudah di mana itu. Karena itu hanya bersifat pertanyaan kok. Jawab saja weh apa adanya. Jawab aja kalau kamu tuh belum menjadi apa-apa. Toh, kamu gak harus menjadi seperti jawaban yang ingin mereka dengar. Mulailah untuk meromantisasi hal-hal kecil yang udah ngerubah hidup kamu. Walaupun belum kelihatan hasilnya, tapi dengan kamu udah melakukan perubahan kecil pun itu udah luar biasa. Walaupun tetap aja sama tetangga dinilainya ya hal yang biasa. Ya udah, respon kita ya biasain balik aja. Karena mau kamu berhasil ataupun tidak, yang namanya manusia, ya kita gak bakalan bisa terlepas dari prasangkanya. Karena udah gitu desainnya manusia. Penilaian mereka bukan untuk mengatur hidup kamu kok. Mereka sebenarnya peduli, tapi hanya ngomong yang bisa mereka lakukan. Tinggal bagaimana caranya, tinggal bagaimana cara sudut pandang kitanya aja untuk menilainya. Sekarang mah gitu aja. Gak semua perkataan itu harus diambil hati, dan gak semua pendapat harus dijadikan pedoman. Iyakan mah iyakan aja weh. Tapi tetap ikutin kata hati. Jangan terlalu maksain apa yang sebenarnya kamu pun sadar kamu tuh gak penting-penting amat di kehidupan mereka. Jadi kalau diajak ya ikut, kalau gak diajak ya jangan berangkat. It's simple. Sebagai penutup aku nulis lagu sedikit sih ya. Dan suara aku juga jelek, tapi semoga gak menutupi tulisan-tulisan lagu aku yang lainnya. Inti dari lagunya kayak gini. Hidup ini sungguh mengkhawatirkan jika belum punya pencapaian. Dengan segala pertanyaan, sekarang kau berada di mana? Udah,
aku malu. Aku Dipala Syakir, see you next video.